Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini Sabtu 20 Desember 2025 kembali kita boleh bertemu bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya mengajak kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah berada di hari ini, dan kami tahu hari ini ada oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan yang cukup itu melingkupi hati setiap kami, sehingga kami bisa merasakan kehadiran Tuhan dan hati kami tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan hari ini adalah Go Tell It on the Mountain, Behind the Scene. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau membaca dulu beberapa firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 2, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir perenungan kita pada minggu ini dengan tema Go Tell It on the Mountain, ya, sekaligus juga akhir daripada pekan ini, saya akan mengajak kita untuk melihat kembali kepada Go Tell It on the Mountain, di mana kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat secuplik kisah di balik lagu ini. Kalau kita membaca nats bacaan kita hari ini, tentu kisah itulah yang melatar belakangi yang dituangkan dalam lagu ini. Namun yang ingin kita lihat bersama adalah kisah bagaimana lagu ini menjadi ada. Mari kita lihat tulisan Kelly Gorsholm, seorang penulis Kristen yang sangat cinta Tuhan. Demikian tulisannya. Go Tell It on the Mountain adalah salah satu lagu rohani negro atau orang kulit hitam yang paling terkenal dan dicintai, dan merupakan salah satu dari sekian banyak kontribusi yang diberikan oleh para budak terhadap musik Amerika. Lagu ini mencerminkan semangat untuk hidup dan menjalani hidup, terlepas dari penderitaan, penghinaan, dan kekejaman perbudakan yang tak terbayangkan pada waktu itu. Karena sebagian besar budak-budak itu tidak berpendidikan, lagu ini diwariskan melalui tradisi lisan yang kaya dan dinamis, dan akhirnya ditangkap dan ditulis oleh satu keluarga Amerika yang istimewa tak lama setelah Perang Sipil, yaitu John Wesley Worth, seorang direktur paduan suara kulit hitam di Nesule di kota ini, yang memulai misi untuk menuliskan melodi dan lirik lagu yang terkenal ini. Ia seringkali menempuh perjalanan ratusan mil untuk mencari mantan budak yang telah menyanyikan lagu ini dan lagu lainnya saat mereka bekerja. Jadi lagu ini membawa pengharapan kepada kelompok para budak pada waktu itu. Kecintaan Worth terhadap musik dan sejarah lagu perkebunan ini diwariskan kepada putranya, yaitu John Wesley Worth II, yang istrinya adalah guru musik di Universitas Fisk di dekatnya, salah satu universitas pertama untuk orang kulit hitam di selatan. Dimulai pada tahun 1871, Fisk Jubilee Singers melakukan tur untuk memperkenalkan gender spiritual kulit hitam ini kepada dunia sambil menggalang dana untuk mempertahankan sekolah mereka. Nah, saudara, tak lama kemudian repertoar spiritual mereka yang membangkitkan semangat tidak hanya menyelamatkan universitas mereka, tetapi juga membuat mereka mendapatkan pengakuan dunia, termasuk audiensi penting bersama Presiden Chester Arthur dan Ratu Victoria. Saudara, selama depresi, John Worth III juga merangkul hasrat keluarganya, gitu ya. Selama ini juga menyangkut hasrat keluarganya untuk melestarikan lagu-lagu rohani orang kulit hitam kuno ini, dan menaruh minat khusus kepada
tema yang kita bahas sepanjang minggu ini dari renungan yang kita baca yaitu God Tell It on the Mountain. Melalui wawancara dan penelitiannya sendiri, ia mengubah aransemennya dan menambahkan satu bait pada tahun 1940. Wow, satu waktu yang lumayan panjang ya. Ia menerbitkan aransemennya dalam bukunya American Negro Songs dan Spirituals dan menjadi versi yang kita kenal sekarang. Ada satu bait yang mengatakan, ketika aku masih menjadi seorang pencari, aku mencari siang dan malam. Aku memohon kepada Tuhan untuk menolongku dan Dia menunjukkan jalan kepadaku. Jadi kalau kita lihat ini menjadi satu seruan daripada orang-orang yang pada waktu itu mereka dalam keberadaan mereka sebagai budak gitu ya. Meskipun pencipta lagu-lagu spiritual seperti God Tell It on the Mountain akan selamanya tetap anonim karena keluarga Walk dan Fix Universitas Jubilee Singer telah memainkan peran penting ya. Jadi mereka memainkan peran penting dalam melestarikan dan mempopuler genre musik unik Amerika ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perenungan ini paling enggak kita bisa melihat Tuhan itu memakai banyak cara untuk menjadikan anak-anaknya mempunyai pengharapan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Tidak mudah, saudara. Tapi ketika Tuhan berintervensi dalam hidup kita, maka saya dan saudara tahu ada banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak hal yang lemah menjadi kekuatan. Ada banyak hal yang sepertinya mengikat, mengurung kita justru menjadi sebuah kebebasan. Karena di dalam Tuhan saya dan saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pokok-pokok doa kita juga akan berbicara tentang Natal. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Saya berada di 5 lilin yang dalam minggu Advent ini terus dinyalakan. Nah, nantinya pada terakhir ada lilin putih akan dinyalakan. Lilin pertama melambangkan harapan, lalu lilin yang kedua melambangkan perdamaian, lilin ketiga melambangkan sukacita, lilin keempat melambangkan kasih. Dan pada hari Natal, lilin ini menjadi rangkuman bagaimana Allah yang telah menjadi manusia menjadi berkat dalam hidup saya dan saudara. Mari kita menyambut Natal dengan sukacita dan mari kita berdoa untuk beberapa hal. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah berada di waktu di mana kami diingatkan kembali tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kami melihat daripada God Tell It on the Mountain, sebuah lagu yang sering dinyanyikan di saat perayaan Natal. Lagu yang mengingatkan kami Tuhan melalui apa yang baru saja dituturkan. Kami jadi mengingat, kami jadi tahu Tuhan bahwa ada pengharapan-pengharapan di dalam pujian, bahkan di dalam kebenaran firman bagi orang-orang yang terkungkung, bagi mereka yang dalam perbudakan. Engkau Allah hadir dan selalu menjadi berkat. Kami akan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Mari Engkau juga memimpin kami dalam berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk kita sekalian. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita.